Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Ajaib nama-Mu Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami memuji-Mu, kami bersyukur, kami menyembah nama-Mu. Haleluya, haleluya, hinarang-yarang-Mu. Haleluya, syadaran-Mu. Haleluya, haleluya, hinaralayasi narananamu. Haleluya, haleluya, hinaramu. Haleluya, syaramatangkanamu.
layananmu. Haleluya. Hinaramatakaanamu. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu bagi kami. Engkau Tuhan yang mulia. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, luar biasa kabarnya. Amin, haleluya. Baik, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-8. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Iya, kita baca 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Kata yang pertama berkata demikian, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Pandanganmu sangat menentukan apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Pandangan kita akan membuat kita menjadi seperti apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat akan membuat hidup kita berubah. Contohnya, ketika kita melihat sesuatu yang baru, kita ingin melakukannya. Maka dengan segala cara kita akan menjadi seperti itu. Ketika kita melihat sebuah film,
Maka lewat film itu yang kita lihat, kita bisa menangis, kita bisa tertawa, bahkan kita bisa menjadi atau ingin menjadi seperti apa yang kita lihat dalam film itu. Pagi ini ayat firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Adakah dalam keseharian hidup kita betul kita memandang kepada Tuhan? Atau kita hanya memandang kepada kemampuan hidup kita, memandang hanya kepada apa yang kita kerjakan, memandang kepada apa yang kita usahakan, atau kita hanya memandang kepada masalah kita? Semakin kita pandang kehidupan kita, semakin kita pandang persoalan kita, semakin kita pandang pekerjaan kita, maka tidak ada yang bisa mengubah hati kita, tidak ada yang bisa mengubah pikiran kita menjadi baru seperti yang Tuhan mau. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan, otomatis kita akan menerima bagian itu. Kita akan menjadi seperti yang kita lihat. Kalau setiap hari kita memandang kepada Tuhan, maka otomatis kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Percaya atau tidak, seorang anak kecil ketika melihat terus kepada ayahnya, kepada papanya, maka kalau ditanya kamu nanti besar mau jadi apa? Jawabannya adalah aku mau jadi seperti papa, aku mau jadi seperti ayah. Ketika seorang anak kecil bilang aku mau menjadi seperti papa atau menjadi seperti ayah, kenapa dia mau begitu? Karena setiap hari yang dia lihat adalah ayahnya, yang dia pandang adalah ayahnya. Setiap hari ketika dia bangun pagi yang dia lihat ayahnya, ketika dia bermain dan dia jatuh dan dia berteriak memanggil ayahnya. Ketika dia makan yang dia lihat ayahnya, setiap hari yang dia lihat ayahnya maka dia ingin menjadi seperti ayahnya. Demikian juga dengan kita, kalau setiap hari bahkan dikatakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan, maka pandangan itu akan membuat kita menjadi seperti yang kita lihat. Apa tujuan hidup kita kalau tidak menjadi seperti yang Tuhan mau? Dari mana kita tahu apa yang Tuhan mau kalau kita tidak pernah melihat kepada Tuhan? Ketika Elia mau diangkat ke surga, lalu Elisa yang mengikuti dia terus ditanya sama Elia, kamu mau minta apa sebelum aku kembali ke surga? Kamu minta apa? Apa yang Elisa minta? Aku minta 2 bagian daripada rohmu. Lalu dijawablah sama Elia, permintaanmu itu sulit. Itu gak mungkin lah, itu hal yang gak bisa. Orang di mana-mana kalau minta 1, ini mintanya 2. Tetapi dilanjutkan lagi sama Elia, memang permintaanmu sulit. Tapi kalau kamu bisa melihat aku ini terangkat ke surga, kamu bisa melihat sesuatu yang ilahi, maka kamu akan menerimanya. Pandangan kita akan menentukan hasil yang bisa kita capai. Ketika Elisa terus memandang kepada apa yang sudah dia minta kepada Tuhan lewat Elia, karena yang bisa menjawabnya adalah Tuhan dan bukan Elia. Ketika dia terus pandang kepada Tuhan, maka apa yang dia minta, dia terima. Seringkali mungkin kita sudah berdoa meminta Tuhan ini, Tuhan itu dan lain sebagainya, tapi belum bisa menerimanya. Karena waktu kita berdoa yang kita pandang bukan Tuhan. Yang kita pandang adalah kebutuhan kita. Yang kita pandang adalah apa? Bisa apa tidak ya saya terima. Apa saya akan usahakan dengan cara A, cara B, dan cara C. Ketika kita berdoa memandang kepada Tuhan, ya, ketika kita berjalan memandang kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak meminta kepada Tuhan sesuatu, tapi kita terus memandang kepada Tuhan, maka sesungguhnya sebelum kita meminta pun Tuhan memberikannya kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan mengerti bahasa mata kita. Dia mengerti tatapan kita. Saya percaya seorang bapak mengerti bahasa tatapan seorang anak. Begitupun Bapa kita di surga, dia paham betul. Belum kita minta, belum kita bilang, tapi waktu kita memandang kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita.
Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang kita minta dari Dia? Permintaan bukan hanya sekedar perkataan, tapi bahasa tatapanmu itu mengandung makna. Sebab itu, marilah kita menjalani setiap hari dalam hidup kita. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jangan hanya di saat susah, punya masalah, punya pergumulan, baru pandangnya kepada Tuhan, baru mencari Tuhan. Tapi sekarang dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam segala keadaan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Amin. Bilang sebelah kiri kananmu, katakan, senantiasa pandang Tuhan. Ya. Jangan pandang keadaanmu, jangan pandang kesalahan orang, jangan lihat kepada sekelilingmu, jangan pandang keterbatasanmu, jangan lihat kepada ketidakmampuanmu, tapi aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Yang kedua, selain kita memandang kepada Tuhan, dikatakan, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku. Ketika kita sudah melatih hari-hari hidup kita memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, kenyataannya ternyata ya masih keadaannya tidak berubah, tapi tetap pandang Tuhan. Kenyataannya kita masih mengalami kesulitan, tapi kita tetap pandang Tuhan. Kenyataannya kita masih dalam keadaan terpuruk, tapi kita tetap memandang kepada Tuhan. Kalau kita tetap memandang kepada Tuhan, maka kita melatih diri kita untuk bisa melihat kenyataan bahwa kita tidak hidup sendirian. Ayat selanjutnya bilang, karena Ia berdiri di sebelah kanan. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananku. Menjadi apa di sebelah kanan kita? Dia menjadi Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi Tuhan yang menyertai hidup kita. Kalau hidup kita terus memandang kepada Tuhan, sama seperti Yusuf, sekalipun dia ada di dalam penjara, tapi pandangannya tetap kepada Tuhan. Maka sekalipun di penjara, ada dalam keterbatasan, tetapi tetap Tuhan memunculkan dia menjadi terang di dalam penjara. Dalam keterbatasan hidup kita, kita masih bisa menjadi terang. Selama kita memandang kepada Tuhan, dan selama kita menyadari Tuhan ada berdiri di sebelah kanan kita. Setiap kali kita bangun pagi, ingatkan diri kita. Kita tidak berjalan sendirian, tapi ada Tuhan yang berdiri di sebelah kanan kita. Kenapa dia tidak duduk di sebelah kanan kita? Kenapa dia berdiri? Karena dia siap untuk menjadi pembela bagi kita. Karena dia siap untuk menjadi pribadi yang selalu melindungi kehidupan kita. Karena dia siap untuk berjalan bersama dengan kita. Karena dia siap untuk berlari bersama dengan kita. Karena dia siap untuk bekerja bersama dengan kita. Apapun yang kita lakukan, ketika Tuhan berdiri di sebelah kanan kita, maka sesungguhnya kita hanya diam saja, dia akan menjadi pembela bagi kita. Dia akan berperang gantikan kita. Betapa indahnya hidup ini kalau pandangan matamu kepada Tuhan, dan engkau percaya dan yakin bahwa Tuhan ada bersama denganmu, Tuhan berdiri di sebelah kananmu. Bukan hanya sekedar engkau mau mengingat firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Tapi karena kita tahu persis bahwa benar-benar Tuhan ada bersama dengan kita. Maka kita tidak perlu khawatir, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, tidak ada lagi kebimbangan karena kita tahu kalau Tuhan ada bersama dengan kita, di sebelah kanan kita, menjadi pembela bagi kita, yang menyertai kita, maka segala situasi kondisi dalam hidup kita, dia Tuhan akan melakukan bagian yang ajaib untuk hidup kita. Karena kita tidak bisa melakukan yang ajaib, tapi ketika yang ajaib berjalan bersama dengan kita, ketika pribadi yang hebat berjalan bersama dengan kita, ketika pribadi yang luar biasa ada bersama dengan kita, berdiri bersama dengan kita, berdiri dia mengatasi setiap masalah kita, berdiri mengatasi segala kesulitan hidup kita, maka sesungguhnya kita hanya tinggal melihat saja perbuatan besar apa yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup kita. Mungkin perjalanan hidup kita biasa-biasa saja, tapi ketika ada yang ajaib berjalan bersama dengan kita, itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana caranya kita melatih diri kita untuk menyadari ada yang ajaib jalan bersama dengan kita? Maka ingatkanlah dirimu terus, engkau tidak berjalan sendirian.
Bukan hanya saat ibadah dan saat berdoa engkau tahu engkau ada bersama dengan Tuhan. Tapi dalam keseharian hidupmu, ketika engkau berjaga di toko, sedang berjaga toko, menjual setiap dagangan yang ada, engkau tidak berdagang sendirian. Ada Tuhan bersama dengan engkau, ada Tuhan di situ bersama-sama dengan engkau. Untuk apa? Untuk membuat iman kita semakin melekat, berpaut, memandang, berjalan, dan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita harus realisasikan dalam hidup kita setiap hari. Keluar rumah sadarilah, Tuhan berdiri di sebelah kanan kita, Dia berjalan bersama dengan kita. Sampai di tempat pekerjaanmu, sadarilah, Tuhan berjalan bersama dengan kita, Dia ada bersama dengan kita di tempat pekerjaan, dan Dia akan melakukan bagian yang ajaib dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita katakan soal ini adalah saya dan saudara pribadi-pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena kita punya pribadi yang luar biasa yang menyertai kita. Mari sadarilah sekarang engkau tidak pernah sendirian ternyata. Ya, menghadapi tantangan yang besar pun ternyata engkau tidak sendirian. Menghadapi persoalan yang begitu sulit pun engkau tidak sendirian. Dalam segala hal, bahkan menghadapi sakit penyakit, dalam menghadapi kekurangan, engkau tidak pernah sendirian. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Kalau Dia bersama dengan engkau, engkau selalu memandang kepadanya dan engkau menyadari Dia ada bersama dengan engkau, maka sesungguhnya iman itu tidak akan naik turun. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak, kadang ragu, kadang bimbang. Imanmu akan terus maju ketika engkau memandang Tuhan dan menyadari Dia ada bersama engkau di samping, di sebelah kananmu. Amin. Sadari di mana? Sebelah kananmu, Tuhan bersama dengan engkau. Ada lagu, kiri kananku ada? Coba lihat kiri kanan dulu. Kiri kananku ada Tuhan. Jangan berpikir, wah aku enak, soalnya ada si A, ada si B, ada si C. Ada orang-orang yang bisa menolong aku, mendukung aku dan melakukannya bagi aku. Bukan, tapi karena ada Tuhan di sebelah kananku, maka aku tidak akan goyah. Ketika kami pelayanan penggijilan naik sebuah pesawat dan pesawatnya baling-balingnya copot, lepas. Lalu pesawatnya mulai turun truk dengan drastis, ya, melewati beberapa tahap, 1, 2, dan yang ketiga. Maka ketika yang satu masih kaget, saya merasa masih kaget. Yang kedua, saya cukup syok karena jatuh yang kedua cukup jauh. Giliran yang ketiga, saya menyadarkan diri saya. Ada Tuhan di samping saya. Maka saya akan terus pasti bisa untuk melanjutkan pelayanan yang sudah ditugaskan ke pulau tersebut. Dan benar, walaupun sudah jatuh 3 kali, dia bisa naik lagi. Jatuh lagi, naik lagi, akhirnya balik ke bandara pertama kita take off. Satu teman saya orang Korea, saya bilang begini ketika kita pelayanan ke Atambua. Mister, Pastor, ini pesawatnya kecil banget. Jadi kalau sedikit nanti goyang-goyang atau banyak, nggak apa-apa ya, karena ini pelayanannya ke tempat yang terpencil. Lalu saudara tahu dibilang apa? Jangan khawatir soal saya, Yola. Selama ada saya, pesawat itu tidak akan jatuh. Saya tanya, kok bisa begitu? Iya, karena kalau saya naik pesawat, saya tidak naik sendirian. Selalu ada Yesus bersama dengan saya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita di sebelah kanan kita, maka sesungguhnya ketakutan yang ada dalam diri kita, itu mulai diambil, itu mulai beralih dari kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita menyadari ada Tuhan bersama dengan kita, maka keraguan itu berpindah dari kita ke Tuhan. Kita menyerahkan keraguan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran kepada Tuhan. Semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka semakin ketakutan itu akan berpindah. Tidak lagi kita miliki ketakutan itu, tetapi ketakutan itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Dia menggantikannya dengan keberanian, dia menggantikannya dengan kemampuan dalam hidup kita. Semakin kita menyadari Tuhan berjalan di samping kita, di sebelah kanan kita, menjadi pembela kita, maka kita berani maju menghadapi setiap tantangan, badai, masalah sebesar apapun. Jadi apa yang kita takutkan jika Tuhan
berjalan di samping kita. Tidak ada. Dia memegang tangan kita, membawa kita kepada kemenangan. Kalau Tuhan jalan di samping kita, berarti dia pegang tangan kita. Kalau dia pegang tangan kita, Alkitab berkata dia membawa, memberi kita ke kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya, memberikan kepadaku kemenangan. Dan ayat yang terakhir bilang, aku tidak akan goyah. Ketika kita memandang kepada Tuhan dan menyadari Tuhan ada bersama dengan kita, maka itu membuat kita kokoh, kuat, dan tidak mudah goyah. Sekecil atau sebesar apapun keadaan yang mengganggu situasi kondisi hidup kita, tidak akan pernah membuat kita goyah atau goyang sedikit pun. Yang membuat kita kuat, yang membuat kita mampu adalah karena kita memiliki mata yang memandang Tuhan. Kedua, adalah karena kita selalu menyadari dan selalu mengingatkan diri sendiri, ada Tuhan di samping kanan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Maka kita dengan sendirinya akan menjadi kuat. Amin. Ketika memandang Tuhan dan menyadari Tuhan bersama dengan kita, dua hal ini saja kalau kita lakukan menjadikan hidup kita menjadi kuat. Bagaimana cara kita kuat? Seringkali sudah berdoa tapi malah lemah. Setiap kali berdoa kita menjadi lemah. Kenapa? Karena habis berdoa kita melihat kenyataan yang tidak berubah. Padahal sudah berdoa. Mungkin kita sudah berpuasa. Tapi ketika melihat kenyataan tidak ada yang berubah, kita mulai goyah, mulai lemah. Apa yang membuat kita menjadi kuat dalam hidup ini? Alkitab dalam ayat ini mengajarkan kita dua hal. Jaga pandangan matamu. Jangan kepada persoalanmu. Jangan kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pandanganmu harus tetap kepada Tuhan. Yang kedua, engkau harus senantiasa setiap saat menyadari ada Tuhan bersama dengan engkau. Kalau engkau deklarasikan, kalau engkau sadari hal ini, maka sesungguhnya hidup kita, iman kita, kerohanian kita bukan makin lemah, tapi makin kuat, makin kokoh. Kita akan makin mampu berjalan di atas ketidakmungkinan. Kenapa? Karena waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika ada persoalan dan masalah, Tuhan bisa menggendong kita. Tuhan bisa mengangkat kita. Ketika ada duri, ketika ada hal-hal yang tajam di bawah kita, di tanah di mana kita sedang berjalan, Tuhan bisa angkat kita dan Tuhan melewatkan kita dari setiap hal-hal yang bisa merusak, mengganggu, bahkan melukai hidup kita. Kenapa banyak orang tidak bisa luput daripada persoalan, sementara yang lain bersaksi begitu mudahnya melewati sebuah persoalan. Kalau kita menyadari hal ini, dua hal ini kita lakukan, maka persoalan yang sebesar apapun, kita akan bisa terbang mengatasi semuanya. Kenapa bisa? Karena Tuhan yang membawa kita terbang. Kita akan bisa melewatinya. Kenapa bisa? Karena Tuhan yang mengangkat kita melewati masalah itu. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan kita masuk dalam masalah itu, maka tidak ada kebimbangan dan keraguan sedikit pun. Kita tidak akan goyah dalam menghadapi apapun. Sekali Tuhan memilih kita, sekali Tuhan memanggil kita, sekali kita percaya Yesus, maka selamanya kita percaya Yesus. Kita tidak akan goyah karena kita tahu bahwa yang kita lihat, yang menjadi teladan kita, yang menjadi contoh dalam hidup kita, panutan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjadi contoh dalam hidup kita, teladan dan tujuan hidup kita, dia tidak hanya berada jauh di sana, tapi dia berada di samping kita. Dan ketika dia berada di samping kita, maka setiap kali kita lihat dia tahu dia melakukan hal yang ajaib buat kita. Dia tahu dia akan melakukan hal yang hebat buat kita. Dia tahu pekerjaan kita adalah memandang kepadanya dan percaya dia bersama dengan kita. Maka tidak ada hal yang mustahil bagi kita. Kalau kita percaya dan tidak akan pernah goyah, maka apapun juga yang kita lakukan dalam hidup ini, lihatlah ada begitu banyak keberhasilan, ada begitu banyak kemenangan karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Salam kiri kananmu katakan, jangan lagi goyah. Jangan lagi goyah. Sekali engkau percaya, itu pasti terjadi. Sekali engkau berdoa, itu akan tergenapi. Sekali engkau deklarasikan engkau orang yang menang, engkau pasti menang. Kapan waktunya Tuhan yang akan bawa kita. Kalau kita jalan terlalu pelan, dia angkat kita untuk mempercepat kita. Kalau kita jalan terlalu cepat,
dia akan pegang tangan kita, dia akan bilang, jalanlah bersama dengan aku. Kalau kita mulai lemah, kalau kita mulai nunduk, kalau kita mulai rasa capek, kita mulai duduk, dia akan bangkitkan kita. Dia akan berkata, anakku berjalanlah bersama dengan aku. Aku tidak membiarkan engkau, aku bersama dengan engkau. Kiranya kita menjadi kuat dan tidak mudah goyah dalam segala hal. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa tunduk kepala. Betapa kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa menjadi sebuah kesukaan bagi kami untuk kami melihat kepada Tuhan terus-menerus. Menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menyadari bahwa ada Tuhan di samping kami. Yesus, engkau tak jauh. Yesus, engkau dekat. Dekat dengan kami. Bersyukur karena engkau memberi kami kekuatan baru pagi ini. Bahwa ketika kami merealisasikan dua hal ini, pandangan mata kami kepadamu, menyadari bahwa engkau berjalan bersama dengan kami, maka tidak ada lagi kegoyahan dalam hidup kami dalam segala hal. Tidak ada lagi keraguan dan kebimbangan, karena setiap kali itu datang, kami memandang kepadamu, kami percaya engkau ada di samping kami, maka kami menjadi kuat kembali, kami akan menjadi kokoh kembali, kami akan menjadi orang yang berkemenangan, karena kami sadar engkau tidak pernah membiarkan kami. Maka diberkatilah hidup kami lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.